ke soal nomor 6, materi tentang asam benzoat. Nah, jadi ini narasinya cukup panjang. Kita langsung ke pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah pH larutan asam benzoat sebelum dilakukan titrasi adalah berarti pH mula-mula. Nah, karena telah disebutkan asam benzoat, berarti asam untuk menentukan pH saya cukup mencari konsentrasi H+. Nah, konsentrasi H+ bisa asam kuat, bisa asam lemah. Kita akan cek terlebih dahulu asam benzoat itu kuat atau lemah. Asam benzoat merupakan asam lemah. Nah, jadi telah disebutkan di sini benzoat itu asam lemah. Ini informasi petunjuk pertama, dan petunjuk yang kedua ada nilai Ka. Jadi jika ada nilai Ka, asamnya pasti asam lemah. Dan rumus konsentrasi dari asam lemah, konsentrasi H+ sama dengan Ka, tetapan asam kali molaritas asam. Jadi sama dengan akar nilai Ka-nya yaitu 10 pangkat minus 10. Nilai Ma-nya atau molaritas asam benzoat 0,04 molar. Saya buat menjadi bilangan eksponen berarti 4 kali 10 pangkat minus 2. Nah, akar di 4 kali 10 pangkat minus 12. Akar 4 hasilnya sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 12 bagi 2. Ini minus 6. Sehingga pH-nya sama dengan, ini untuk pH, setelah mendapatkan H+, pangkat minus itu jadi depan, jadi 6, dikurang dengan log 2. Jadi seperti itu. Jadi jawabannya adalah 6 minus log 2. Nah, jadi jika adik-adik mendapat hitung terus mendapatkan H+, misalnya 4 kali 10 pangkat min 3, pH-nya sama dengan pH-nya 3 dikurang dengan log 4. Dipangkat di depan dan angka di depan itu menjadi log di belakang. Ya, jadi jawabannya tadi adalah C, 6 minus log 2. Lanjut ke soal nomor 7. Masih narasi yang sama dengan soal nomor 6 dengan pertanyaan yang berbeda. Pertanyaannya adalah, tentukan konsentrasi asam benzoat dalam labo titrasi setelah penambahan 10 ml KOH. Nah, jadi asam benzoat yang saya simbolkan dengan Hb, asam benzoat akan ditambahkan dengan KOH. Nah, seperti kita tahu bahwa jika asam ditambah dengan, asam benzoat ditambah dengan KOH yaitu basa, hasilnya adalah selalu garam tambah dengan air. Nah, air rumusnya adalah H2O. Jadi ingat, jika ada asam ditambah dengan basa, itu hasilnya garam tambah air. Air rumusnya H2O. Nah, garamnya yang bisa beda-beda rumusnya. H2O itu diperoleh dari gabungan antara H dari asam dan OH dari basa. Jadi itu HOH jadinya H2O. Berarti garamnya adalah Kb, kalium benzoat. Jadi ini adalah garamnya. Karena asam benzoat direaksikan dengan KOH, terus diminta berapa konsentrasi asam benzoat. Jadi kita akan menggunakan konsep mula-mula, terurai, dan sisa. Nah, karena dari mula-mula, terurai, dan sisa, saya bisa mengetahui berapa banyak asam benzoat yang bereaksi dengan 10 ml KOH. Oke, di sini yang dimasukkan adalah nilai mol. Yang pertama, mula-mula dari asam benzoat. Asam benzoat, jadi volumenya adalah 50 ml. Jadi volume larutan asam benzoat 0,04 molar. Jadi ini molar. Nah, berarti molnya sama dengan molar kali volume. 50 kali 0,04. Jadi mol asam benzoat itu 50 kali 0,04 atau 4 kali 10 pangkat minus 2. 4 kali 50, 200 kali 10 pangkat minus 2. 10 pangkat minus 2 habis dengan 200. 2 nolnya berarti molnya adalah 2. Jadi asam benzoat mula-mula molnya adalah 2. Nah, terus yang kedua mol dari KOH. Mol KOH, jadi secara yang sama KOH molaritasnya 0,02, sedangkan volumenya, nah jadi adik-adik jangan gunakan 25 karena pertanyaan di soal adalah pada saat volume 10. Jadi 0,02 kali 10 yaitu 0,05
0,2. Nah, asam benzoat sebanyak 2 mol dan KOH sebanyak 0,2 mol akan bereaksi. Otomatis yang lebih kecil akan habis terlebih dahulu bereaksi. Jadi yang akan habis adalah 0,2. Nah, di sini 0,2 juga karena koefisiennya sama. Jadi sisa dari asam benzoat adalah 1,8. Nah, jadi ini sisa dari asam benzoat. Jika ditanya KOH habis. Jika ditanya konsentrasi asam benzoat sisa, berarti kita gunakan mol asam benzoat yang sisa dibagi dengan volume total karena telah dicampur. Nah, mol dari asam benzoat sisa yaitu 1,8. Volume totalnya tadi yang digabungkan adalah 10 ml asam benzoat dan 50 ml asam benzoat dan 10 ml KOH. Berarti volume totalnya adalah 60. Nah, jadi 1,8 ke 18 kali 10 pangkat min 1 per 60. 18 bagi 6 yaitu 3 kali 10 pangkat min 1. 3 kali 10 min 1 per 10. Jadi 3 kali 10 pangkat minus 2 atau 0,03 molar. Jawaban yang tepat itu adalah A. Oke. Soal berikutnya, soal nomor 8. Kita langsung ke pertanyaan. Tentukan pH larutan dalam labu titrasi setelah penambahan 25 ml KOH dan pengenceran. Oke, jadi ini pertanyaannya pH larutan dalam labu setelah penambahan. Yang ditambahkan jadi dalam labu itu terdapat 50 ml asam benzoat OHB 0,04 molar dan yang dicampur dengan 25 ml KOH 0,02 molar. Jadi molaritas KOH 0,02 molar. Nah, jadi ada asam benzoat yang dicampur dengan KOH. Jika asam dicampur dengan basa, kemungkinannya dua. Yang pertama penyangga, yang kedua hidrolisis. Kita akan mengecek nilai molnya untuk menentukan penyangga atau hidrolisis. Seperti cara sebelumnya, mol rumusnya adalah M kali V. Jadi 50 kali 0,04 atau 50 kali 4 kali 10 pangkat min 2 itu sama dengan 210 min 2. Jadi mol dari asam benzoat adalah 2 dan mol dari KOH adalah 25 kali 2 kali 10 pangkat minus 2. Berarti 50 kali 10 min 2 atau 0,5 mol. Jadi mol dari HB asam benzoat 2, mol dari KOH 0,5. Karena molnya berbeda, jadi larutan kedua ini merupakan penyangga kalau sama hidrolisis. Oke. Nah, 2 dengan 0,5 yang lebih banyak adalah 2. Jadi larutan tersebut akan bersifat asam. Karena jumlah mol asam lebih banyak, sehingga kita akan mencari konsentrasi H+. Nah, konsentrasi H+ untuk penyangga saya berikan rumus seperti ini. Ka kali mol yang besar kurang mol yang lebih kecil dibagi dengan mol yang lebih kecil. Oke, saya lanjut di sebelah. Jadi konsentrasi H+ sama dengan, berarti saya tinggal masukkan nilai Ka-nya. Ka-nya yaitu 10 pangkat min 10. Mol yang besar yaitu 2 dengan 0,5, berarti yang besar adalah 2. Nah, kurang dengan 0,5 dibagi dengan yang kecil yaitu 0,5. Berarti 10 pangkat min 10 kali 2 kurang 0,5 itu 1,5 per 0,5. Berarti 10 pangkat min 10 kali 3. Jadi H+-nya itu 3 kali 10 pangkat min 10. Jadi pH-nya sama dengan seperti cara sebelumnya, yaitu 10 dikurang dengan log ke depannya itu 3. Jadi jawabannya adalah C. Sekarang lanjut di soal nomor 9. Materi tentang baterai nikel kadmium
banyak digunakan pada peralatan elektronik. Berarti tentang sel volta. Oke, jadi di sini ada dua unsur. Yang pertama kadmium dan yang kedua Ni. Oke, kadmium memiliki E0 sebesar minus 0,4 volt. Ni memiliki E0 minus 0,25 volt. Nah, E0 dari kadmium dan Ni ini akan membantu kita menentukan mana yang katoda dan mana yang anoda. Minus 0,4 dan minus 0,25, yang lebih besar adalah minus 0,25. Jadi Ni itu E0-nya lebih besar dan CD E0-nya lebih kecil. Jadi kita telah tahu mana besar mana kecil. Nah, adik-adik perlu ingat bahwa yang E0-nya lebih besar dia bertindak sebagai katoda dan E0-nya lebih kecil dia bertindak sebagai anoda. Nah, katoda selalu mengalami reduksi atau karet katoda reduksi, anoda selalu mengalami oksidasi, berarti anox. Jadi katoda reduksi, anoda oksidasi. Nah, jadi dari informasi ini kita telah bisa mengetahui jawaban mana yang benar. Oke. Jadi saya ulang, Ni E0-nya lebih besar karena minus 0,25, CD E0-nya lebih kecil karena minus 0,4. Yang nolnya besar itu katoda reduksi, nolnya kecil itu anoda oksidasi. Oke, kita akan uji jawaban yang A. Pada anoda terjadi reaksi uh, CD menjadi CD2+. Nah, anoda terus disebutkan CD. Oke, berarti A bisa jadi benar. Kita akan uji reaksinya apakah benar oksidasi itu CD menjadi CD2+. Anoda berarti CD terus menjadi CD2+. Nah, CD memiliki biloks di kiri 0 karena berdiri sendiri di kanan 2 karena memiliki 2 plus. Berarti biloksnya naik. Kalau biloksnya naik berarti oksidasi. Jadi CD anoda oksidasi. Berarti jawaban A adalah jawaban yang benar. Oke. Yang B, pada katoda terjadi reaksi Ni menjadi Ni2+. Katoda, nah terus Ni. Nah, tapi Ni menjadi Ni2+, ini merupakan reaksi oksidasi karena biloksnya 0 menjadi 2 atau biloksnya naik. Sementara katoda harusnya reduksi. Harusnya reaksinya dibalik. Jadi ini salah. Pada anoda terbentuk NiOH 2 kali. Salah, anoda itu CdOH 2 kali. Jadi salah. Kalau katoda ini salah juga. E0 sel potensial standarnya adalah jadi E0 itu sama dengan E0 yang katoda dikurang dengan E0 anoda. Nah, E0 katoda itu yang besar Ni. Berarti minus 0,25 kurang minus 0,4. Berarti min 0,25 plus 0,4. Jadi plus 0,15 volt. Jadi yang E juga salah. Berikutnya soal nomor 10. Atom pusat Xe dalam molekul XeF2 dikelilingi oleh 5 domain pasangan elektron, yaitu 2 domain merupakan pasangan elektron ikatan, jadi yang ikatannya 2, dan 3 yang bebas. Berarti sesuai teori Shipper, saya bisa buatkan bentuknya adalah ini. A, X, X ini pasangan elektron ikatan, jumlahnya 2, dan E ini pasangan elektron bebas, yang jumlahnya 3. Jadi AX2E3. Setelah mengetahui AX2E3, kita tinggal menentukan bentuk molekul mana yang sesuai dengan AX2E3. Nah, jadi yang pertama, piramida segi 4. Nah, piramida segi 4 itu notasi Shippernya adalah AX5E. Nah, sisau atau jungkat-jungkit dia adalah AX4E. Trigonal bipiramida itu AX5. Segi 4 datar adalah AX4E2. Dan linear itu bisa jadi 2, AX2 dan AX2E3. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah E. Jadi bentuknya adalah linear.